Bayangkan seorang anak sendirian di dalam kamar memakai headset, berinteraksi dengan gadget 2-3 jam, bermain game online, dan orang tuanya masuk dalam kamar melihat anaknya baik-baik saja. Tapi di balik itu semua, ternyata game online ini menyimpan beberapa hal yang bisa menjadi potensi ancaman kita sebagai orang tua. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan INFS, hari ini saya akan sedikit mengulas mengenai keterkaitan antara rekrutmen terorisme online melalui sarana media dengan kejadian yang akhir-akhir ini cukup jadi perhatian publik ya, termasuk kasus ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan semua, di dalam fitur-fitur game ada beberapa fitur yang memang selain juga memunculkan kekerasan, juga ada sejenis hadiah, kemudian level up permainan ketika berhasil membunuh A, B, dan memusnahkan teka-teki tertentu. Nah ini tentunya bagi anak di bawah umur yang belum waktunya, khususnya gen alpha ya, anak-anak berusia sekitar 7, 8, 9 tahun, di bawah 12 tahun ya, ini menjadi sangat bahaya. Karena menurut mereka ini adalah hal yang menantang. Mereka tidak keluar rumah untuk mencari hiburan, tetapi melalui game. Kita sebagai orang tua seringkali tenang ketika anak kita sudah tidak menangis, tidak merengek, tidak keluar rumah dengan gadgetnya, padahal ada ancaman di balik itu semua. Para pelaku teror, sel-sel teror, menggunakan radikalisme online atau radikalisasi dalam bentuk media ini untuk merekrut atau menyebarkan ajaran dari aliran-aliran tertentu. Misalnya, bagaimana ketidakadilan, bagaimana respon kritis, memberontak kepada orang tua, atau kepada yang lebih tua. Nah, ini bahaya sekali, Bapak Ibu sekalian. Karena dengan fenomena derasnya arus data, meleknya teknologi di kalangan anak-anak yang belum waktunya, YouTube, TikTok, bahkan medsos yang lain, atau game online seringkali menjadi solusi. Solusi untuk kesendirian mereka, atau mereka ingin mencari informasi, mereka membuka gadget, membuka YouTube untuk mencari informasi. Kita sebagai orang tua tentunya perlu memberikan pendampingan, bukan hanya marah dan kemudian menyalahkan, tapi juga harus memberikan pendampingan. Salah satu kelompok teroris yang gencar pada saat 2015 sampai 2020 ikut melakukan rekrutmen online waktu itu adalah ISIS. ISIS mempunyai game ya, bahkan memblasting aplikasi, dan itu Jabal Nusrah kalau tidak salah waktu itu salah satunya, itu disebar ke berbagai negara dan mendapatkan respon yang luar biasa. Jadi mereka tidak perlu anak buah atau memaparkan kepada yang agama tertentu dan spesifikasi tertentu, mereka tidak perlu seperti itu. Jadi ini bisa di-blasting kemana saja, mendapatkan pengakuan, validasi bahwa kegiatan teroris yang dilakukan oleh ISIS adalah hal yang baik bagi mereka, adalah bentuk dari perlawanan, bahkan dianggap sebagai pahlawan. Tentunya hal ini menjadi keresahan bagi kita sebagai orang tua ya, sebagai seorang kakak, sebagai seorang guru ya, para aktivis yang melihat adik-adik kita atau anak-anak kita terpapar radikalisasi di game online atau dunia maya. Beberapa model yang ditemukan, pertama mekanismenya adalah mempengaruhi psikologi ya, imitasi kekerasan. Cara kerjanya adalah melalui game perang ya, dengan narasi pejuang. Targetnya adalah pemain-pemain atau anak-anak yang pingin menang, pingin berkompetisi. Yang kedua adalah penyisipan pesan, simbol-simbol radikal dengan kalimat, nama komunitas tertentu. Targetnya adalah agar teman-teman yang generasi Z atau Alpha ini mulai melek nih ideologi pembebasan, ideologi perjuangan, bahkan ideologi anarkisme ya. Kemudian yang terakhir adalah bikin komunitas game. Nah, nanti cara kerjanya melalui grup chat ya, ada ruang diskusi di situ, kapan lagi main, sehingga teman-teman atau adik-adik kita yang merasa kesepian, anak-anak kita yang merasa terpinggirkan, punya komunitas. Disitulah ada sarana saling mempengaruhi, dan ini yang harus diwaspadai. Jadi seringkali saya sebagai seorang ibu juga menemukan ada grup WA yang isinya adalah kawan-kawan dari komunitas game anak-anak saya. Ternyata di situ ada banyak yang tidak dikenal. Jadi memang kita sebagai orang tua harus waspada dan antisipasi, kita harus hadir ya, kita
kita buka private chat-nya, bagaimana direct message-nya kita harus juga cek, apalagi anak di bawah umur sangat rentan sekali. Karena ini seringkali mempengaruhi individu yang rentan, yang merasa tersingkirkan, ada isolasi sosial, frustasi, dan sedang mencari identitas diri. Lantas apa saja yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah kita memberikan edukasi, menyampaikan bahayanya seperti apa. Kemudian juga kita bisa mungkin cek atau kita ajak mabar bareng apakah ada indikasi kekerasan atau mungkin sudah terpapar secara psikologis ya. Jadi sudah biasa yang namanya perintah membunuh, habisin, hancurkan, seperti itu. Nah ini dalam kehidupan nyata terbawa. Jadi ketika anak kita dimusuhi atau anak kita agak sedikit berseberangan, berbeda pendapat dengan temannya, langsung yang tercetus di benaknya adalah saya habisin kamu, saya bunuh kamu, seperti itu. Karena sudah terbiasa setiap hari memainkan games yang memang bukan untuk umurnya ya, games perang, ada juga beberapa fitur di Roblox, Minecraft dan lain-lain yang harus orang tua pahami. Biasanya sel-sel teror ini merekrut melalui DM, direct message, atau juga mengajak bermain, mendekati, spotting secara tidak langsung. Setelah itu, setelah berhasil kita jadi satu tim misalnya, mereka akan DM, menyampaikan apresiasi, penghargaan, bahkan terjadi chat. Bagi anak yang kekurangan kasih sayang, tentunya chatting dengan orang yang tidak dikenal dianggap sebagai sebuah tantangan, hal yang baru. Mereka beranggapan ini ada perhatian dari orang lain. Dan ternyata ini adalah pola-pola rekrutmen yang harus diwaspadai. Tidak hanya masalah terorisme, tapi juga kaitan dengan seksual ya. Banyak juga anak-anak kecil yang menjadi salah satu korban dari predator. Salah satunya adalah melalui komunikasi di game online, bahkan ada yang diculik, bertemu di satu titik di Indomaret dengan janji dijajankan dan lain-lain. Ini yang harus jadi antisipasi untuk kita semua. Jadi tidak hanya faktor psikologis yang harus dijaga ya, tapi juga bagaimana sih pemerintah, keamanan setempat, dan kita sebagai orang tua menyiapkan sebuah sistem ketahanan keluarga ya. Dan kita juga harus dorong agar ada pengawas untuk platform game maupun game online yang masuk ke Indonesia. Sudah saatnya kita mengambil alih karena ini menyangkut generasi muda Indonesia ke depan. Jangan lupa subscribe, kemudian like, komen dari channel kami Insight dan INSS. Insight Today, Strategi Tomorrow.